Oke, di sini saya mau ngajarin cara nulis aksara Korea atau Hangul. Nah, gimana caranya? Jadi dia itu cara nulisnya sama kayak alfabet, ya, kayak B tambah A jadi ba, C tambah I jadi ci, nah, kayak gitu gampang lah ya. Nah, masalah utamanya, nah di sini tuh ada beberapa huruf yang kalau beda posisi dia beda bunyi, ya. Kayak G dia bisa jadi K. Oke, nanti kita bahas yang itu sambil berjalan. Sekarang soal cara nulisnya gimana sih? Nah, cara nulis aksara Korea, di sini saya nulisnya pakai bahasa Indonesia ya, soalnya saya gak bisa bahasa Korea. Nah, contoh nulis kata eh, gagak. Oke, di sini kita posisikan si huruf ini sebagai bunyi G. Tulis. Nah, ini kan ada berapa suku kata? Ada dua kan, ada ga sama gak. Nah, ini satu suku kata, ini juga satu suku kata ga dan gak. Nah, jadi ada dua suku kata ya. Nah, ini udah G ya. Nah, di sini dia ada vokalnya, ini A. Taruh di kanan. Kayak alfabet aja, ini G sama A. Nah, udah ini. Jadi ga, G, A. Oke, lanjut yang kedua, tulis lagi G, A. Nah, di aksara Korea dia ada aturan kalau konsonan mati di akhir dia bakal ditumpuk ke bawah. Jadi bakal bentuk balok. Nah, maka disinilah fungsi si G ini bakal berubah jadi K. Nah, seperti yang saya bilang, kalau dia di posisi berbeda, dia bakal berubah bunyi. Taruh di bawah kayak gini. Masih ini jadi bunyi K. Jadi ga, gak. Ini ga, satu suku kata. Ya, paham ya? Ini ga, ini gak. Satu suku kata. Nah, begitupun dengan yang lain. Berlaku kayak gitu untuk beberapa huruf aja. Ya, kayak kita di sini belajar dulu tentang nulis suku kata ya. Terus misal lagi nulis kata kamu. Nah, pakainya yang mana? Kalau pakai yang ini kan nanti bakal jadi G kalau di depan. Ya, terus pakai yang mana? Kalau yang ini kan dia sebenarnya bukan K murni ya, tapi lebih ke kayak K yang berat gitu. Nah, yang mendekati itu ini, yang double K. Ya, kalau buat nulis bahasa Indonesia pakainya yang double K karena ini K. Lebih mendekati ke bunyi K bahasa Indonesia. Nah, berarti tulis K double kayak biasa, ngerti kan? A. Terus nanti U. Ini K, ini A. Cari huruf M, ini M, taruh di bawah U. Udah. Ini suku kata K, ini suku kata Mu. Nah, kalian udah ingat-ingat aja suku kata ya. Suku kata itu jadi satu paket bunyi itu. Misal satu paket bunyi itu yang agak panjang ya. Misal membaca. Nah, coba kalian tebak ada berapa suku kata di sini? Ya, ada 3 yaitu suku kata mem, suku kata ba, dan suku kata ca. Nah, terus kenapa enggak dipisah gini? Misal suku kata me, terus suku kata emba, terus suku kata ca. Nah, nggak bisa gitu karena di satuan bunyinya dia nggak boleh ada di depannya konsonan mati. Kan kalau membaca itu kan ada konsonan mati M, B, A. Nggak bisa. Jadi makanya harus si pola nulisnya itu gini, harus konsonan vokal ya, konsonan vokal atau konsonan vokal konsonan. Ini aturannya atau konsonan vokal kayak gitu. Jadi gak bisa jadinya, gak bisa pola konsonan konsonan vokal, gak bisa, harus kayak gini mutlak, pokoknya harus kayak gitu. Nah, gimana ini nulisnya ya? Cari dulu M. Nah, di sini kan di aksara Korea gak ada bunyi e itu kan gak ada, adanya E doang. Nah, terus kenapa gak pakai bunyi yang e? Nah, ini kita bakal pakai buat bentuk penulisan huruf mati kayak yang tadi saya udah jelasin. Syaratnya itu harus konsonan vokal ya. Nah, makanya yang ini nanti bakal saya posisikan sebagai vokal pemati konsonan. Oke, nanti kita lihat ya. Sekarang
Kalau bunyi E yang mana dong? Nah, saya pakai yang ini, walaupun ini sebenarnya bunyi E ya, tapi saya pakai buat bunyi E. Nah, kenapa saya pakai? Ya karena ini kan jarang dipakai di bahasa Indonesia, ya udah saya pakai aja buat mewakili bunyi E. Apakah sah? Ya sah-sah aja, terserah. Ya, berarti ini Nah, kan ngerti kan kalian ini M konsonan, E vokal. Nah, berarti dia ada konsonan lagi, M. Nah, ini udah jadinya mem. Nah, terus cari bunyi B mana B? Bunyi B, susah amat. Nah, ini B. Ini B, ini A. Jadi ba. Paham kan? Konsonan, vokal. Konsonan, vokal. Nah, lanjut. Bunyi C yang mana? Apakah yang ini? Ini C-nya C berat, gak bisa. Kenapa? Karena gak ada bahasa Indonesia C berat, kecuali serapan. Nah, makanya pakai yang ini, double J, karena ini lebih ke mendekati ke bunyi C. Ya, pakai J double. Maka tulisnya jadi ini. Nah, udah gampang. Ini membaca. Paham kan? Aturannya konsonan vokal, konsonan vokal. Terus gimana kalau mau nulis kata misalnya kata brewok. Misal brewok ya. Nah, kan ini B ketemu R kan nggak bisa kan? Soalnya kan B konsonan, R konsonan. Nah, kita bisa akalin yaitu tulis B pakai yang bunyi E ini. Nah, ini buat pematinya. Dia vokal tapi bisa buat mewakili pematian konsonan. Maka tulis jadi set. Nah, ini harus berdiri sendiri kan? Ini satu suku kata mati. Udah. Nah, tinggal kita tulis cari bunyi re. Ya, tulis R. Pakainya yang ini. Jadi bre. Nah, udah ini dapat re. Nah, sekarang wok. Pakainya yang ini. Ya. Nah, kalian mungkin di sini bingung nih. Ini kan harus digabung-gabung. Nah, terus kalau dia berdiri sendiri sebagai bunyi wo, pakainya harus digimanain. Nah, pakai yang ini. Ini tuh bunyi ang, tapi juga berposisi sebagai bunyi netral atau bunyi kosong. Dia bakal jadi ang kalau di ujung. Kalau di depan dia bakal kosong. Maka kita tulis bunyinya. Pertama harus bunyi kosong dulu. Kosong. Bawahnya yang ini wok. Ya. Jadi bre tambah k di bawah. Udah. Ini tuh dibacanya brewok. Nah, gampang kan? Udah gitu doang. Cuman ngeblok-blok doang bikinnya gitu kan tulisan Korea tuh. Udah inget-inget aja konsonan vokal, konsonan vokal, konsonan, konsonan vokal. Kalau kalian bingung misal kata kayak brewok ini ya udah berarti si konsonan mati ini kasih vokal netral. Kayak gitu. Ya gampang banget gini-gini mah. Nah, terus lanjut ya. Apalagi misal nulis pub misalnya pub. Nah, gimana pakainya P yang mana? Apakah yang ini? Enggak, ini P-nya agak tebal. Pakainya P yang ini yang tebal. Kenapa? Ini karena lebih mendekati bunyi bahasa Indonesia. Tulis P A. Nah, ini B kan. Garis miring P. Berarti P itu kalau ditaruh di akhir jadi P. Kalau di depan B. Taruh ke bawah. Udah. Jadi pub. Satu gini doang jadi pub. Jadi ditumpuk. Konsonan, vokal, konsonan. Konsonan, vokal, konsonan. Udah. Ya. Terus lagi bunyi S. Double S. Enggak dipakai. Kita pakai S-nya yang mana ya? Kalau buat bahasa Indonesia itu bingung mana sih S? Lupa nulis itu. Oh, ini nih. S. Misal nulis kata bisa. Tulis B, tulis I, tulis A, tulis A. Bisa. Terus kayak misal nulis lagi Radit misal ya. Tulis R, tulis A, tulis D. Nah, D dibunyi D dia kalau di depan atau tengah jadi D, kalau di akhir jadi T. Berarti turunin jadi dit. Nah, ini ra,
ini dit gitu. Terus lagi, oke ini kalian paham lah ya. T. Nah, misal nulis T, kan ini D di akhir jadi T. Oke, udah ini paham ya, karena di akhir jadi T. Terus kalau di depan gimana? Misalkan nulis kata tai. Nah, pakainya yang ini, T double. T, A, kasih huruf netral, kasih I. Ini ta, ini I, tai. Udah, gampang. Gampang banget, pokoknya gampang banget ya. Kalau kalian nggak ngerti ya kebangetan sih ini. Gila, gampang pokoknya. Nah, lanjut ya. Misal yang bingung lagi, kebanyakan orang bingung tuh kayak apa lagi ya? Nah, ini tuh sebenarnya bunyi yang udah gak dipakai lagi di Korea ya. Tapi di bahasa Cia-Cia yang ada di Indonesia dia kan nulisnya pakai aksara Korea ya. Ada suku di Indonesia yang nulisnya pakai aksara Korea. Namanya suku Cia-Cia. Nah, dia salah satunya mereka pakai bunyi ini buat mewakili bunyi W ya. Saya pun gak terlalu paham ya mereka itu pakainya W yang ini atau yang ini. Tapi saya pernah belajar aksara Cia-Cia ya, aksara Korea Cia-Cia. Jadi mereka itu pakai bunyi yang ini buat bunyi wu doang. Wu. Kan di sini gak ada wu ya. Adanya wa wo we wa wo we wi. Terus kalau wo mana? Nah, wo sama we. Nah, wu sama we dia pakainya yang ini. Contohnya nulis wu, Wuhan. Itu gabungan B sama bentuk ini. Nah, ini wu, udah satu wu. Ini han, Wuhan. Terus kalau nulis wening. Nah, tulisnya dia ini we, tulis di sininya we ning. Nah, kalau di bawah dia jadi eng gitu. Nah, ini ingat-ingat ya, ini harus digabung ya. Nulisnya gini nih. Harus dempet biar gak salah paham kayak gini. Nah, ini si bunyi netral ini kalau di ujung jadi eng. Misalkan kalau di depan dia jadi perwakilan vokal, misal ini A. Kalau di akhir, misal ini na, terus ini pindahin ke akhir, dia jadi nang. Ini na, tambahin ini jadi nang. Nah, kayak gitu ya, paham ya? Nah, gampang. Jadi pakainya yang ini, berarti sisanya dia boleh pakai yang ini, misal nulis kata wo. Nah, pakainya yang ini ya, konsonan netral. Wo. Udah kayak gitu doang. Ya, paham ya? Oke. Nah, mungkin nanti yang bakal bikin bingung itu cara nulis bunyinya. Nyanyi-nyanyi kayak gitu ya. Bunyinya saya pakai gabungan n sama ya. Jadi nya ya. Terus kalau nyi, nah jujur saya bingung untuk bunyi nyi. Saya udah ada sih beberapa bentuk huruf yang buat mewakili bunyi nyi ya. Tapi saya juga ya karena saya yang bikin akhirnya kan nggak bisa dipakai buat ngetik ya. Karena nggak ada di aksara Koreanya maka saya pakai kombinasi double i. Di aksara Korea gak bisa double i gini. Tapi karena saya kebutuhan buat nulis bahasa Indonesia, nulis doang, ya bisa-bisa aja saya giniin. Terus kalau nye, ya gini. Bunyi y, mana y? Nah ini bunyi y, n tambah y jadi nye. Ini nye. Kalau nye, saya juga bingung nye. Ya udah. Oh nye mah ini double nye. Terus kalau bunyi apa ya? Nyo kayak gini. Nyu kayak gini. Nyanyi nyu nyenyo ya, kayak gitu. Oke, ya kalian paham ya. Nah, ini bunyi ini enggak dipakai di bahasa Indonesia ya, enggak dipakai. Oke, ini enggak dipakai yang double-double ini. Udah gampang. Nah, sekarang kita langsung nulis ya, panjang. Oke. Kita praktek langsung gimana? Apakah kalian paham? Saya
membaca aksara Korea. Oke, pertama kita tulis dulu bunyi S. S A Y, saya. M E mem. B A ba. C A membaca. A ak. S A R A Sara. K O R E A Korea. Udah gampang. Nah, oh ya saya lupa ya, buat nulis L dia kan ini R, nggak ada L dia kan, R-nya di depan kalau di ujung L. Misal nulis kata dal, berarti D A, nah taruh di bawah L, ini dal ya. Nah terus kalau nulis lari gimana lari? Nah kita pakai kombinasi konsonan kosong bersama dengan si vokal kosong ini. Nah tulis, taruh di bawah L. Nah di sini tulis double lagi la. Nah ini satu ini tuh bunyi la. Nah kan ribet ya nulisnya ya, emang harus gini. Jadi kalau double R dia bakal berubah jadi L. R tambah R sama dengan L. Kayak gitu. Jadi ini L. Nah ini R. Ri. Jadi la ri. Kayak gitu. Misal terus gimana kalau nulis ralat sama R. Nah kan ini kan posisi depan. Ya udah hilangin ininya. Taruh L di bawah. Double L lagi. P. Jadi ini ra. Terus ini lat. Kayak gitu. Jadi ralat kayaknya. Jadi kalau dibaca itu kayak ralat, double L itu ralat. Tapi bacanya ralat gitu. Ngerti kan? Ya oke. Gampang. Terus kalau eng, kan ini bakal jadi eng kalau di akhir doang. Terus kalau nulis ngapa, ngapak gimana? Ya kayak L sama aja aturan. Konsonan kosong, vokal kosong, taruh bawah ini jadi eng. Tulis A. Ini tuh dibacanya nga udah. Ya. Tulis Pak. Udah ngapak. Terus kalau nulis misal kata ngising kayak gitu lagi, ang i sing. Jadi ini tuh ini sing. Nah, udah gitu aja, gampang kan kalian masa sih gak ngerti gini doang kan? Gampang udah nulis aksara Korea. Kalian bisa pakai ini buat nulis buku harian kalian ya. Pakai aksara Korea tapi bahasanya Indonesia. Coba kalau saya mau tes gimana cara baca ini misalnya. Nah, oh ya satu lagi lupa, aduh. Ini yang bunyi S ya. Dia harus dimatiin ya. Misal nulis beras. Oh jangan beras. Misal parasit atau apa ya? Aduh lupa lagi. Misal nulis subs. Nah tulisnya gini ya. Sub. Ini su, ini B, ini S. Kayak gitu ya. Sama kayak yang lain juga misal nulis dark. Misal ini da. Terus ini R. Ini K. Da. RK jadi dark. Nah kayak gitu ya. Oke, kalau kalian tertarik nanti saya mau lanjut lagi materi kayak gini ya, silahkan di komen aja ya.